Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasdawu. Sapa Syaqiq bin Ibrahim, Syaqiq bin Ibrahim. Wafaqani nyocoki sapa annasu menungso fi arba'ati asya ing dalem papat pira-pira perkara. Qaulan apane qaulan ucapane, wa khalafuni lan padha nulayani ni ing ingsun fiha ing dalem arba'ah ing dalem petang perkara. Jadi ada 4 hal yang sesuai ucapannya manusia, itu ada yang sesuai dengan saya, ada yang beda pendapat dengan saya. Di dalam hal apanya? Apane? Fi'lan penggaweane, ahaduha utawi salah sijine arba'ah. Qalu iku ngomong sapa annasu menungso, ana utawi ingsun abitullahi iku kaulane Allah, wa ya'maluna lan padha nglakoni sapa menungso amalal ahrar penggaweane pira-pira wong kang merdeka. Jadi akeh wong seneng aku ini hamba Allah, aku ini kaulane Allah. Kaula itu yo ngawula, kaula itu ngawula, kaula itu basa kasare budak, kaula iku manut marang bendarane, manut marang juragane, ora kena gawe karepe dhewe, tidak boleh. Yang namanya hamba itu semaunya sendiri. Tapi anehnya orang ini bilang dia itu hamba Allah, tapi amal perbuatannya dia adalah orang yang merdeka. Nah, merdeka itu ya sak karepe dhewe, semaunya sendiri. Sedangkan orang kalau mengaku hamba tidak boleh semaunya sendiri, harus sesuai dengan koridor ketentuan syariat yang diberikan oleh juragannya atau tuannya atau majikannya. Itu yang membuat yang beda dari ucapannya dengan kelakuannya. Wasani yang kedua, tadi yang pertama itu yang mengherankan, ucapannya dia hamba, kelakuannya dia orang merdeka. Yang kedua, wasani qalu innallaha kafilun li arzaqina. Dia mengatakan innallaha satemene Gusti Allah kafilun iku nanggung li arzaqina maring pira-pira rezeki kita. Sesungguhnya Allah itu sudah menanggung rezeki kita. Wala tatma'innu lan ora anteng, tidak nyaman, tidak tenang qulubuhum atine alladzina. Maksudnya begini, banyak orang yang sedikit-sedikit mengatakan rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah. Itu ucapannya. Tetapi faktanya dia tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang dengan apa yang sudah diberikannya oleh Allah. Kecuali dia baru merasa tenang, illa ma'asya'in minat dunia, kecuali dia bisa merasa tenang kalau ada banyak hal atau urusan dunia yang diterimanya, itu baru dia merasa tenang. Padahal dia sudah mengatakan rezeki saya sudah ditanggung oleh Allah, faktanya dia bingung dengan rezekinya. Itu kan gak cocok ucapannya dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Wasalisu tawi kang kaping 3 qalu iku padha ngucap innal akhirata setune amal akhirat khairun iku luwih bagus minat dunya ketimbang amal dunya.
Wahum yajma'una wahum hale utawi alladzina yajma'una iku padha ngumpulake almala ing bondo lidunya krana dunya. Yang ketiga adalah banyak orang yang mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik, khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia. Tetapi faktanya mereka mengumpulkan harta untuk dunia. Ada dua macam orang mengumpulkan harta. Yang satu mengumpulkan harta untuk akhirat juga ada, yaitu untuk sedekah, yaitu untuk perjuangan. Apalagi untuk perjuangan. Perjuangan itu adalah sifatnya ibadah sosial yang bersifat akhirat, dan itu sangat dan pasti membutuhkan modal, karena yang namanya perjuangan sudah disampaikan oleh Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wajahidu, berjihadlah, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah, bi amwalikum, dengan hartamu, dengan modalmu. Jadi harta dalam ayat tersebut itu didahulukan. Jadi orang berjuang pasti kehilangan harta. Nah itu boleh. Tapi kalau mengumpulkan harta untuk dunia supaya dia kelihatan kaya, apa saja bisa keturutan, dan tidak ada arah untuk akhirat, tidak ada arah untuk sedekah, tidak ada arah untuk perjuangan, maka itu dunia, harta untuk kepentingan dunia yang sementara ini, bukan untuk kepentingan akhirat. Nah, yang boleh adalah mengumpulkan harta untuk investasi akhirat. Yang pertama itu tadi, untuk perjuangan, untuk bekal ibadah, untuk bersedekah, untuk mengamalkan syariat-syariat yang bersifat ada modalnya seperti haji dan sebagainya. Itu. Kemudian jadi banyak orang yang masih berkata seperti itu, amal akhirat lebih baik atau akhirat lebih baik daripada dunia, tapi dalam prakteknya dia mengumpulkan harta hanya untuk dunia. Qalu padha ngucap alladzina la buddha, ora kena ora minal mauti tetep utawi ingsun minal mauti saking mati, wayak maluna lan padha nglakoni sapa pira-pira sapa alladzina a'mala qaumin ing penggaweane kaum layamutun kang ora padha mati. Banyak orang-orang yang mengatakan mati itu pasti. Mati itu pasti. Ngomongnya mati itu pasti. Banyak orang mati kuis mesti. Kematian sudah pasti. Tapi yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah dia berlaku seperti orang yang tidak akan pernah mati. Bagaimana itu? Yaitu amal perbuatannya tidak menggambarkan orang yang mau mati. Kalau orang yang mau mati itu amal ibadahnya semangat, taubatnya terus menerus, ibadahnya istiqomah, sholatnya nggak pernah ditinggalkan, puasa tidak pernah bolong-bolong, kepada orang tua berbakti, kepada saudara dia silaturahmi, kepada teman dia baik, kepada tetangga menghormati, kepada tamu memuliakan. Kenapa? Karena orang-orang itulah tanda-tanda dia itu mengharap-harap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya dia memperoleh keselamatan di hari akhirat. Tapi kalau orang
kelakuannya masih durhaka sama orang tua, ya dia berarti tidak merasa mati. Masih suka bertengkar dengan tetangga, dia berarti nggak takut siksa akhirat. Dia memutus silaturahmi, berarti dia tidak takut siksa neraka. Kemudian dia tidak pernah bertobat, jarang beristighfar. Nah itu artinya tidak merasa berdosa dan dia merasa aman dari siksa kubur dan siksa kematian. Padahal kalau orang selalu ingat mati, dan mati tidak akan pernah lari, hanya manusia yang kadang mau lari dari kematian, tapi mati tidak pernah lari dari kehidupan, dan mati akan menemui korbannya atau pemiliknya masing-masing, yaitu manusia, yaitu kita semua. Jadi bentuk orang-orang yang mengatakan kematian sudah pasti, tapi amal perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang akan mati, itu artinya apa yang ia nyatakan dengan yang apa ia lakukan tidak sesuai. Waruwiyalan den ceritake an Abi Darda saking Abi Darda, wa fi ba'dil akhbar lang setengah saking pira-pira hadis an Abi Dzarrin saking Abi Dzar, wa fi ba'dil akhbar lan sawenai pira-pira hadis atau hadis yang lain an Salman Al-Farisi saking Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum, wal ma'ruf an Abi Dzar qala dawuh Abi Dzar mengatakan salah satu ajabatni, 3 hal yang membuat aku heran. Kata Abi Dzar, 3 hal yang membuat aku heran. Hatta adhakatni, sehingga angguyuake, sehingga hal tersebut, 3 hal tersebut membuat aku tertawa. Wasalasun ahzanatni, dan 3 hal yang membuat aku bersedih. Hatta abkatsni, sehingga nangis noni ingsun, sehingga hal tersebut membuat aku menangis. Fa ammas salasuna, adapun 3 hal tersebut, allati kang adhakatni, kang guyuake ni ing ingsun. Adapun 3 hal tersebut yang membuat aku tertawa, yang pertama adalah mu'ammilud dunya wal maut yatlubuhu, yakni yutilu amalahu wa la yatafakkaru fil maut. Mu'ammilud dunya yaiku wong kang angan-angan donya, terus wal mautu, padahal kematian yatlubu, mencarinya. Jadi orangnya itu yang diangan-angan dunia, urusan dunia saja, tapi kematian mengejarnya, mencarinya, yang sewaktu-waktu, bahkan mendadak kematian itu akan menghampirinya. Tapi orang itu tidak merasa kalau dia sedang diikuti oleh kematian. Sehingga yakni maksudnya adalah yutilu dawaake amaluhu, yutilu dawaake angen-angen, yutilu dawaake sopo wong amalahu ing angen-angen, sehingga orang tadi panjang angan-angan terus, terlalu banyak yang dipikirkan urusan dunia. Nanti kalau sudah begini akan begini, kalau sudah begini akan begini, kalau sudah begini akan begitu. Nah, dia terus panjang angan-angan, padahal kematian sedang mencarinya, menunggunya, dan akan merenggutnya. Tapi dia tidak merasa
bahkan tidak memikirkan bahwa kematian itu akan segera menghampirinya. Itu membuat lucu, membuat tertawa Abi Dzar. Yang kedua adalah wasani utawi kang kaping pindho ghafilun iku wong kang lali walaisa bimafulin anhu, yakni yafulu anil mauti wa bainatil qiyamah, yaitu orang yang lupa tapi tidak merasa kalau dia itu lupa. Maksudnya apa? Orang yang lupa bahwa dia lupa kematian, padahal di hadapannya pasti akan datang hari kiamat. Orang yang sadar akan hari kiamat, dia tidak akan lupa kematian. Tapi orang yang lupa dengan kematian berarti dia tidak sadar bahwa sewaktu-waktu, kapan saja, tanpa ditentukan tanggal dan harinya serta tahunnya, dan tidak ada janji sama siapa-siapa, kiamat akan segera datang. Dengan kiamat tidak bisa terhalang oleh siapapun. Itu yang membuat Abi Dzar menganggap lucu dan tertawa. Lupa mati padahal kiamat mau datang. Lu kok tenang saja? Anda kok santai saja ya, gitu. Yang selanjutnya wasalitsu dhahikun. Wasalitsu utawi perkara kang kaping 3 dhahikun yang membuat Abi Dzar tertawa, yaitu malaun fihi la yadri Allahu sahitun alaihi amrodin anhu, yaitu orang, maksud saya nomor 3 ini adalah yang membuat Abi Dzar tertawa adalah ada orang yang tertawa lebar, suaranya memenuhi mulutnya, tertawa terbahak-bahak, gembira yang berlebihan. Dia tidak tahu hidup dia itu sedang diridhoi oleh Allah atau sedang dimurkai Allah. Orang ngerti wong iku mangko diridhoi karo Gusti Allah apa dimurkai dening Gusti Allah. Kalau dia tidak tahu bahwa dia itu diridhoi atau dimurkai, ya janganlah gembira yang berlebihan. Gembira berlebihan ternyata dia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang beriman, kalau dia merasa dimurkai oleh Allah, tentu dia akan sangat sedih. Dia akan sangat menderita. Dia sangat merasa jauh dari Tuhannya. Ammal lati abakatni fa firatun. Ammal lati adapun, anapun yang membuat aku menangis, kata Abi Dzar, yaitu fa firaqul ahibbati, yaitu perpisahanku dengan kekasihku, yakni mauta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat aku sedih adalah perpisahanku dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi, dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai para sahabat. Perpisahan dengan Rasulullah dan para sahabat adalah perpisahan yang sangat menyedihkan. Karena apa? Lampu itu telah jauh. Lampu penerang di hati sudah tidak bersamanya lagi. Itulah yang membuat Abi Dzar merasa kesedihan yang berlebihan. Wasani kang kaping 2 huwa al-matla', yaitu al-matla'i, yakni nuzul mauti, yaitu tekone mati. Jadi yang membuat aku sedih datangnya kematian. Jangan-jangan ketika aku
dihampiri oleh kematian, aku sedang dalam kemaksiatan, atau aku masih dalam keadaan bergelimang dosa, atau ketika kematian dan ajal menjelang aku belum bertobat. Itulah yang membuat Abi Dzar sedih. Yang ketiga adalah al-wuqufu baina yadayillahi ta'ala, la adri ila aina ya'muru bi rabbi ila jannah am ilan nar, yaitu ketika aku nanti menghadap Allah, aku tidak tahu apakah aku nanti diperintah oleh Allah menuju neraka atau menuju surga. Kalau jelas menuju surga, aku pasti bahagia. Tapi kalau andaikan aku diperintah oleh Allah untuk menuju neraka, tentu saja aku berlindung dari Allah. Aku berlindung kepada Allah agar aku nanti dijauhkan dari siksa api neraka yang sangat pedih. Itulah yang diucapkan oleh Abi Dzar. Termasuk juga kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ingat mati, senantiasa selalu istiqomah untuk bertaubat, senantiasa berangan-angan untuk beramal akhirat, tidak terlalu panjang angan-angan tentang amal dunia, dan senantiasa didekatkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diperintahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi ila siratikal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.